dalam pelaksanaan pemilu kita, lembaga asing mengatakan ini pemilu paling tidak berintegritas kali ini nih. Civil society apa yang diharapkan oleh Bang Rey dan kawan-kawan dari proses yang sedang running ini? Gini, kan kalau bagi kita itu kan, ya bagaimana menjaga demokrasi ini lebih baik kan. Kalau kita berkaca dari Pilpres 2019 ke 2024, ada suasana yang makin memburuk. Penyelenggaraannya. Nah, jadi ada dua kan yang mau kita sorot ya. Penyelenggaraan pemilunya itu artinya kita bicara teknis. Yang kedua adalah bagaimana moralitasnya pelaksanaan ini. Itu teknis itu sebentar Bang Rey. Teknis itu termasuk ya, sirekap itu. Sirekap lah, penghitungan suara, ya kan, kemudian pelayanan publiknya, transparansi, macam-macam itu teknis semua. Yang berada di wilayah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Yang moralnya ada di wilayah pemerintah. Yang pemerintah itu adalah presiden dan tentu saja peserta pemilu secara umum. Itu moral, bagaimana mereka berdialog, bagaimana mereka melakukan apa istilahnya itu ya. Ya koalisi yang macam-macam gitu ya, seperti apa dipergunakan kekuasaan demi kepentingan elektoral, itu semua yang disebut dengan wilayah moral. Nah, wilayah moral ini nanti hubungannya dengan kualitas itu gitu loh. Sementara wilayah teknis ini hubungannya dengan sengketa itu tadi. Nah, yang satu jalur politik, yang satu jalur hukum itu tadi gitu. Nah, kedua-duanya menurut saya mengalami pemerosotan, baik aspek moralnya maupun aspek teknisnya. Nah, apa yang kita sebutkan ini ternyata saya kira ya pada ujung-ujungnya seperti biasa dilupakan orang. Itulah setelah ada misalnya pengumuman quick count. Orang nggak lagi melihat benar nggak proses pemilihnya sampai ke sana itu. Nggak lagi, karena orang udah pada soal wah, udah menang nih. Nah, sehingga seringkali kita sampai pada satu situasi yang kalah itu kan cuma nyinyir aja, karena nggak kalah nyinyir gitu. Nah, apa efeknya dari sana? Dari setiap pemilu ke pemilu, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Jadi mode pelanggaran yang terjadi 2000, katakanlah 2014, 2019 ke 2004 berulang. Gitu. Misalnya, apalagi yang sekarang nih, yang paling menarik menurut saya itu adalah temuan Bawaslu, terdapat lebih dari 2000 kasus yang berupa intimidasi. Itu artinya banyak. Saya nggak bicara pelaku ya, tapi kasusnya sendiri 2000 ada kata Bawaslu itu temuan sementara mereka loh ya. Pas satu hari setelah pemilu dilaksanakan, laporan mereka menyebut laporan terdapat 2000 kasus yang berhubungan dengan intimidasi, 2000-an sekian yang kasus yang berhubungan dengan mobilisasi, dan 1000 atau berapa di atas, jelas itu di atas 1000 kasus yang berhubungan dengan orang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Tapi Bang Rey kan tadi menyatakan udah nggak berharap dengan lembaga. Saya nggak ada hubungan dengan itu. Itu urusannya paslon, urusannya. Saya berhubungan kenapa praktek yang seperti ini kok makin membesar ketika kita makin banyak melaksanakan pemilu. Oke, baik. Di saat uangnya banyak, teknologinya meningkat, Bawaslu-nya makin berwenang, ya kan, kecerdasan publiknya meningkat, tapi pelanggarannya nggak turun-turun, alih-alih turunnya malah meningkat. Oke, baik. Kan itu persoalan saya. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian bagi saya penting bagi 01 atau 02 atau 03, siapapun di antara mereka, ayo kita tuntaskan ini, laporkan masing-masing. Ya, kalau itu berhubungan dengan sengketa 01, 03 misalnya, silakan ke MK. Bagi saya nggak ada hubungannya apakah nanti TSM atau tidak. Di MK itu akan kita lihat bagaimana pola-pola kecurangan dimainkan, macam-macam dan seterusnya. Dari situ nanti kita akan pelajari untuk mengkonstruksi ulang bagaimana pelaksanaan pemilu kita. Karena bagaimana mungkin pemilu yang ke-6 ini mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama dengan intensitas yang bukan menurun loh ya, meningkat gitu. Meskipun output dari proses tadi tidak mengubah hasil. Saya tidak masuk dalam bagian itu. Tapi kalau bagi publik kan harapannya ada kesana. Belum tentu. Kalau bagi paslon kita pastikan memang mereka ingin begitu kan. Bagi publik itu ya bukan soal itu, bukan soal cara bagaimana Anda mendapatkan suara itu, dan yang lebih penting dari itu, bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan pilpres atau pemilu itu agar kesalahan-kesalahan yang sama, pelanggaran-pelanggaran sama tidak terus berulang. Sebab kalau kita terus mempermaklumkan
situasi yang sama karena merasa bahwa yang kalah itu seringkali nyinyir dengan terhadap kemenangan, ya kita nggak pernah mengevaluasinya. Yang ada adalah permakluman-permakluman yang pasti makin merosotkan kualitas demokrasi kita gitu. Oke. Jadi Dan dari jangan lupa loh ya, ini kali pertama dalam pelaksanaan pemilu kita, lembaga asing mengatakan ini pemilu paling tidak berintegritas kali ini nih. Itu lembaga-lembaga asing. dari 2004. Dari 2004 itu mereka menghaluskan kalimat integritas itu ya, untuk tidak menyebutkan yang lebih buruk karena persoalan diplomasi kan, mereka adalah pemantau-pemantau asing kan, gitu. Nggak mungkin mereka mengatakan seperti yang dilakukan oleh kita di dalam, ini brutal. Gitu. Apa parameter yang mereka pakai? Bang Rey, apa parameternya? Sama. Parameter yang mereka pakai Sama seperti yang kita pernah pakai semua. Bang Godari, Iya. gimana nih sebagai ketua gerakan? Oke, Sekarang jadi Utara? soal yang terakhir tadi jawabannya begini, kalau bicara asing-asing ya. Sampai hari ini kalau nggak salah udah 17 negara sahabat yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya secara de facto dan ya secara diplomasi ya, sebenarnya tadi kan beliau pakai istilah diplomasi, sudah mengakui kok. Dan itu bukan negara bukan negara kaleng-kaleng ya. Jadi ya tetangga kita, Filipina, Rusia. Malaysia, kemudian Australia, Rusia. kemudian negara-negara yang jauh ya, Rusia, negara jauh dan besar, kemudian RC kirim duta besarnya secara formal, Inggris kan, duta besarnya juga datang. Jadi Negara Konoha yang belum, Bang? nah itulah dia, jangan-jangan tadi pengawas pemilu dari Konoha itu. Jadi kan kalau kita bicara realita politik pada hari ini ya, saya kira kita melihat negara-negara asing itu bukan lembaga-lembaga asing ya, karena kita dalam kehidupan dan percaturan global, ekonomi, politik dan yang lain-lain nanti akan berurusan dengan para kepala negara itu satu. Kemudian yang kedua ya mengenai mengenai pelanggaran-pelanggaran. Kalau saya sih sama dengan saudara saya Ray Rangkuti bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti intimidasi, lalu kemudian money politics segala macam itu jelas tidak diperbolehkan gitu loh. Sepakat itu, nggak berbeda kemudian, bukan berarti kemudian saya, itu nggak apa-apa, jelas itu pelanggaran kok. Nah cuman kan begini, kita bicara dua hal saya kira ya, kalau kita bicara pemilu, pertama proses, yang kedua hasil. Dan itu sudah dijelaskan sekali dengan beliau, nggak mengherankan, memang aktivis pemilu soalnya Bang Rey ini. Jadi kalau soal proses, itu di Bawaslu. Berapapun kasus dan apapun kasusnya ya diselesaikan dalam proses itu. Gitu. Nah ada perkara hasil, itu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Memang di satu sisi ada kritik bahwa MK menjadi mahkamah kalkulator. Tapi saya kira memang kalau kita bicara pemilu, nggak bisa nggak ngomong angka kan, ujung-ujungnya angka kan. Tiap calon itu dapat berapa gitu. Dan karena itulah kemudian harus dibuktikan pada level yang paling teknis istilahnya. Berapa angka yang kemudian bisa berubah, dan kemudian apakah perubahan angka itu dapat mengubah hasil gitu. Makanya harus bicara angka. Nah kalau bicara pelanggaran yang pernah terjadi misalnya di Kota Waringin Barat ya, yang menjadi presiden istilah TSM, sebetulnya begini, MK kita ini kan institusi baru ya, produk dari reformasi. Menurut saya juga ada proses belajar yang luar biasa lah di MK itu, berhadapan dengan macam-macam kasus, dan dinamika penanganan kasus juga beragam loh. Contoh ya, dulu semua gugatan itu diterima oleh MK ya Bung Rey ya, dulu semua gugatan pilkada itu diterima. Tapi kemudian MK sendiri melihat bahwa sebetulnya gugatan ini sebagian itu ya asal gugat gitu, yang penting gugat aja untuk menunjukkan bahwa saya tidak kalah, bahwa saya sebetulnya menang tapi dicurangi, mungkin juga untuk membangun posisi tawar dengan yang menang gitu ya. Akhirnya kan kemudian MK membuat suatu mekanisme, suatu aturan di mana ya hanya hanya pilkada yang memenuhi syarat tertentu dan terutama bisa mengubah kemenangan itu yang akan diterima. Makanya kan ada persentase-persentase yang diterima oleh Bang Kodari, itu kalau menyangkut sengketa ya. Tapi sebelum hari H tadi Bang Rey juga menyinggung ya bahwa ada tadi itu wilayahnya Bawaslu misalnya begitu kan. Itu wilayahnya Bawaslu. Termasuk Yang kita sebut tadi itu wilayahnya Bawaslu. Itu wilayahnya Bawaslu. Jadi proses-proses itu sudah ditangani dan menjadi wilayahnya Bawaslu. Kita nggak bisa ngeributin proses itu ketika hasilnya sudah keluar. Ketika hasil sudah keluar yang dipersoalkan adalah hasil gitu. Jadi hasil ini bagaimana kemudian misalnya dihasilkan dari apa tadi, pelanggaran-pelanggaran kan gitu. Nah kembali kepada
kepada Kota Waringin Barat. Dari Kota Waringin Barat itu memang walaupun kita bicara misalnya pada giliran berikutnya ini harus lebih teknis penghitungannya dan menjadi mahkamah kalkulator, tetapi sebetulnya di Kota Waringin Barat pun itu juga bisa dikatakan TSM karena ada banyak bukti-bukti intimidasi dan manipolitik yang ditemukan. Gitu. Jadi sejauh jumlah intimidasi dan manipolitik yang ditemukan itu tidak sampai pada tataran TSM ya, maka kemudian ya kemungkinan akan ditolak gitu. Misalnya begini, tadi ada ilustrasi 2000 itu dibandingkan dengan seluruh TPS berapa sih? 800.000 sekian. 800.000 sekian kan TPS kita. Atau nggak usah dibandingkan dengan 800.000, tapi dibandingkan dengan selisih suara antara peringkat 1 dengan peringkat 2. Peringkat 1 58%, peringkat 2 24%, selisihnya 34%. Nah, kalau matematika sederhana, kalau kita bicara pelanggaran itu pada level TPS, maka jumlah TPS yang harus dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi itu 279.000 TPS lah, kalau nggak salah. Dan saya sih belajar dari pengalaman 2014 ketika selisih Prabowo dengan Pak Jokowi, itu cuma sekitar 7, sekian persen, nggak bisa dibuktikan tuh. Apalagi kalau bicara 34% selisihnya. Dan pada waktu itu juga saksi-saksi yang maju kan notabene sebetulnya sebagian itu saksi omon-omon gitu, katanya gitu. Dan nggak bisa membawa bukti yang sangat nyata dan sangat konkret lah gitu. Dan memang butuh waktu juga untuk proses. Oh iya, sangat butuh waktu gitu. Nah, di sisi yang lain begini, MK itu juga suatu lembaga yang menurut saya berproses ya dan mengalami transformasi. Jadi misalnya kayak keputusan lahirnya TSM itu kan sering dipuji ya dari Pilkada Kota Waringin Barat sering dipuji bahwa itu satu presiden yang bagus konsep TSM. Tapi sebetulnya ada kelemahan yang mendasar juga keputusan Pilkada Kota Waringin Barat itu karena dia membatalkan kemenangan Sugianto Sabran dan langsung menghadiahkan pemenang itu kepada Ujang Iskandar. Ya. Padahal harusnya diadakan pilkada ulang. Entah kemudian Sugianto Sabran diskualifikasi atau kemudian ikut lagi gitu. Dan itu menimbulkan persoalan tersendiri juga. Dan itu contoh sebetulnya pada hari ini ya, saya yakin ya dengan segala hormat.